Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mamah Wina Murifi. Gimana nih hari ini teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat ya. Nah, di sini tuh saya habis mandiin Dede Afiah ya teman-teman, dan di sini langsung aja nih saya mau dandanin dia karena hari ini tuh ada jadwal untuk ke posyandu ya teman-teman untuk penimbangan. Nah, di sini tuh Dede Afiah udah ngantuk banget ya teman-teman, maka dari itu pas didandanin dia itu ngerengek-rengek, padahal mah asli nama dia itu paling suka main air ya teman-teman, dan juga didandanin dia itu paling seneng gitu ya. Nah, kalau lagi pengen nenen atau lagi pengen bobo, dia itu pas didandanin ya seperti ini ya. Nah, singkat ceritanya ini Dede Afiah udah ganteng ya teman-teman, dan di sini tuh Ninnya mau berangkat ya teman-teman untuk bepergian, dan sebelum bepergian dia itu ngajak main dulu Dede Afiah. Nah, kalau Dede Afiah udah nangis ya kayak gitu ya teman-teman, berlinang air mata walaupun baru sebentar. Masya Allah lucu banget pokoknya. Nah, setelah dandanin Dede Afiah, saya beresin semuanya ya teman-teman. Nah, singkat ceritanya tadi tuh Dede Afiah lagi main sebentar sama ayahnya ya, dan untuk ayahnya itu tuh lagi ngebenerin dulu pintu lemari baju ya teman-teman, punya saya dan juga Pak suami. Itu tuh pintunya udah copot ya, jadi pas ditutup itu tuh nggak nutup, dan tadi tuh Pak suami beli engsel ya teman-teman untuk pintunya. Nah, kalau untuk bawaannya itu tuh nggak pakai engsel teman-teman, kayak pakai rem kayak pakai per gitu teman-teman, jadi pas dibuka itu tuh merah sendiri. Nah, jadi untuk itu Pak suami bilang lebih baik pakai engsel aja, yang penting bisa nutup buka ya teman-teman, dan pintunya itu nggak roboh lagi gitu ya. Nah, saya mah nurut-nurut aja ya teman-teman, karena untuk masalah seperti ini itu tuh Pak suami jagonya ya. Nah, di sini tuh Pak suami lagi ngebaut dulu engselnya ya teman-teman biar kokoh, dan untuk bawaannya itu tuh dicopotin dulu ya teman-teman, karena untuk yang pernya itu tuh udah rusak, mungkin karena lumayan lama juga teman-teman. Dan ini tuh lemarinya bukan dari kayu asli ya teman-teman, tapi dari teak block gitu. Nah, kalau dari teak block seperti ini itu tuh kayak produk Olimpik ya teman-teman, jadi itu tuh bukan kayu tapi teak block seperti itu. Nah, jadi pas dibuka untuk baut-bautnya itu tuh lumayan gampang teman-teman, karena kalau kayu kan lumayan keras jadi agak susah. Nah, ini tuh singkat ceritanya udah beres ya teman-teman pasang engselnya, dan di sini Pak suami langsung aja nih ambil pintunya itu ke kamar ya teman-teman. Nah, dan di sini untuk pintunya nggak langsung dipasang teman-teman, saya mintain tolong dulu Pak suami untuk pegangin dulu Dede Afiah, karena di dapur udah lumayan berantakan ya teman-teman. Dan Dede Afiah itu tuh udah mulai kelihatan ngantuk banget gitu ya. Dan alhamdulillah di sini tuh Pak suami belajar untuk megang Dede Afiah, jadi alhamdulillahnya itu Dede Afiah sekarang mah udah mulai nyaman sama ayahnya ya teman-teman. Kemarin mah Pak suami itu kaku banget pas megang Dede Afiah, jadi dia itu suka nangis kalau sama ayah nama. Nah, kalau sekarang mah alhamdulillah ya teman-teman. Tadinya tuh kata Pak suami biar saya pegang Dede Afiah dan Pak suami yang ngerjain semuanya. Nah, bukannya saya nggak mau ya teman-teman, karena kalau Pak suami yang ngerjain itu tuh pasti dikerjain lagi sama saya, itu tuh nggak bakalan beres-beres, karena kalau cuci piring itu tuh naruhnya di mana aja gitu ya, bukan di tempatnya. Kalau untuk beres-beres bersih-bersih ya alhamdulillah teman-teman, saya itu bersyukur banget karena Pak suami bisa bantu, dan daripada gitu ya nantinya itu jadi pekerjaan 2 kali, lebih baik saya ngerjain. Saya bilang sama Pak suami, dan Pak suami yang pegang Dede Afiah aja. Nah, di sini tuh Pak suami alhamdulillah setuju ya teman-teman, dan tidak lama kemudian pas dipegang ayahnya, Dede Afiah itu langsung tidur ya teman-teman, karena digendong pakai gendongan gitu. Karena kalau digendong pakai tangan aja itu tuh Pak suami kaku ya teman-teman, katanya itu takut jatuh atau peletak-peletak gitu badan Dede Afiahnya, karena kan masih lemes gitu ya teman-teman, belum tegap gitu. Dan untuk tegapnya itu tuh Dede bayi memerlukan 4 bulan ke atas ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja nih saya gercep untuk beres-beres di dapur, karena benar-benar masya Allah banget ya pekerjaan ibu rumah tangga itu tuh benar-benar nggak ada habisnya. Jadi benar-benar harus relax gitu, nggak perlu stres-stres, karena kalau dibikin stres itu tuh benar-benar bikin kayak gimana ya teman-teman, moodnya juga rusak, dan malahan kita itu bukannya semangat untuk bekerja, malahan kita itu jadi ya nggak mau aja ya teman-teman, malahan keseringannya itu marah-marah gitu ya, ngemarah-marah nggak jelas sih menurut saya mah.
Saya juga ngerasain ya teman-teman. Nah kalau dibikin rileks gitu tuh, yang penting beres aja misalnya ya teman-teman, di pikiran kita itu ya pikiran stresnya itu nggak ada teman-teman, alhamdulillah. Jadi benar-benar ya sesuatu itu jangan dibikin pusing. Itu tuh benar-benar kata-kata yang mujarab menurut saya kalau dikerjakan atau dipraktekkan. Nah pas hari pertama lahirannya teman-teman, Masya Allah banget menurut saya. Mungkin dikarenakan udah lama banget ya, dari kakak Fikri ke Dede Afiah itu tuh 10 tahun teman-teman. Jadi lumayan banget waktunya, itu tuh udah enak untuk istirahat ya. Jadi pas hari pertama Dede Afiah lahir, saya tuh lumayan kaku banget dengan keseharian saya. Pas malamnya, pas paginya itu tuh benar-benar beradaptasi lagi dari nol lagi ya teman-teman. Saya itu ngatur waktu lagi bagaimana nih caranya biar semuanya itu terhandle. Apalagi kalau pas pertama lahiran itu tuh benar-benar Masya Allah ya. Mungkin saya juga belum paham dengan kondisinya Dede Afiah, belum paham juga dengan kondisinya di rumah. Karena kan kalau nggak ada dede bayi mah itu tuh kalau subuh pun udah bisa ya beraktivitas. Nah kalau sekarang kan belum bisa ya. Jadi kalau untuk beraktivitas itu tuh saya nunggu dulu Dede Afiah anteng ataupun bobo. Nah itu tuh yang saya adaptasi sekarang ya teman-teman, biar nantinya itu nggak bikin stres ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya itu disyukuri banget untuk saat ini mah, alhamdulillah banget gitu ya. Walaupun baru lahiran, tapi saya bisa jaga kondisi saya bisa ngatur waktu gitu teman-teman. Tapi sesekali pas nantinya itu Dede Afiah rewel kadang-kadang ya teman-teman, saya itu nggak bisa beraktivitas sama sekali. Itu tuh saya berpikirnya gini aja nih, alhamdulillah segini juga saya bersyukur sudah sehat ya teman-teman. Pekerjaan mah nanti bisa dikerjakan gitu, nanti juga Dede Afiah ada antengnya, yang penting selesai semua. Ya udah gitu aja nih untuk sekarang mah, biar saya itu nggak kepikiran terus ya teman-teman. Karena kalau terus ngoyo nih dengan pekerjaan di rumah, misalnya nih saya lagi gendong Dede Afiah terus Dede Afiah rewel terus, sedangkan pikiran saya dan hati saya itu tuh fokus dengan pekerjaan di rumah, itu tuh benar-benar bikin stres teman-teman, bikin marah banget gitu ya kadang-kadang kayak gimana gitu. Nah itu tuh yang harus saya jaga ya teman-teman, biar nggak kebablasan. Nah dan untuk teman-teman semua nih yang bertanya kenapa bisa Bun punya baby tapi bisa up setiap hari. Jadi pas lagi ada Pak suami atau Dede Afiah lagi dipegang ninnya, itu tuh benar-benar saya gercep beraktivitas, dan setiap aktivitas saya rekam ya teman-teman. Alhasil alhamdulillah untuk sehari itu kadang dapat 2 video, 1 video ya teman-teman. Nah seperti itulah yang saya terapkan sekarang. Karena kalau ngedadak bikin video itu tuh pastinya stres banget gitu ya teman-teman, karena gak bakalan bisa. Karena punya dede bayi seperti ini, antengnya itu nggak tahu ya teman-teman, karena rahasia banget, kadang-kadang anteng gitu. Nah disangka anteng taunya rewel gitu. Nah seperti itulah ya. Jadi waktu luang itu tuh saya manfaatkan untuk ngerekam teman-teman. Jadi apalagi pas ada suami itu kebanyakan kan Dede Afiah dipegang sama ayahnya ya, main sama ayahnya. Nah saya banyakkan beraktivitas di dapur, di rumah gitu kan. Nah itu tuh yang saya terapkan, langsung saya rekam-rekam, nanti saya edit-edit dan dijadikan 2 video, 1 video gitu tuh. Alhamdulillah banget pokoknya. Nah seperti itulah ya Bun, walaupun punya baby, jadi pas ada waktu luang aja saya ngerekam aktivitas sayanya. Oh iya teman-teman, jangan salfok ya sama panci kecil yang ada di atas kompor. Itu tuh Pak suami pengen nasi liwet ya, jadi saya bikin sedikit nasi liwetnya, nggak banyak-banyak. Nanti pas dimakan itu tuh bisa langsung habis, karena kalau nasi liwet didinginkan itu tuh nasinya jadi keras gitu ya teman-teman. Saya itu kurang suka, dan sayang banget kalau apalagi nantinya itu nasi liwetnya berkerak gitu. Jadi sayang beras aja ya teman-teman, apalagi berasnya sekarang itu lagi mahal. Maka dari itu saya bikin nasi liwetnya untuk sekali makan aja ya.
Nah, di sini langsung aja nih saya bereskan piring-piring yang udah pada kering nih teman-teman, biar gak berantakan di dapur. Jadi sebisa-bisa dapur sempit itu harus ditata sama kita sendiri ya, biar kelihatan tetap bersih, biar kelihatan tetap lega gitu teman-teman. Ya walaupun rasa mager itu ada ya teman-teman, karena manusiawi juga, saya juga seorang manusia, tapi rasa mager itu saya lawan loh teman-teman dengan mood booster dari teman-teman semua. Tapi saya itu jarang komen ya teman-teman, malahan nggak pernah sama sekali komen. Saya itu suka ngeliatin gitu ya video teman-teman semuanya bikin sampai selesai. Jadi itu tuh yang bikin mood saya semakin naik. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk beres-beres di dapur sudah selesai, dapur udah bersih, dan di sini Dede Ampiang udah bobo ya teman-teman. Dan langsung aja nih Pak suami terapkan pintu lemarinya ya. Dan di sini saya nyuruh pegangin pintunya nih teman-teman. Dan untuk video terakhiran ini saya nggak cepetin aja ya teman-teman, karena ini tuh cuma terakhiran aja. Jadi nggak apa-apa lah ya sedikit di slow motion seperti ini, atau gerakannya itu normal. Nah, barusan itu Pak suami ngambil jojodog atau bangku kecil ya teman-teman untuk nahan pintunya, karena kata Pak suami kalau saya pegang sendirian itu yang pastinya bakalan pegel dan juga berat. Nah, untuk di kamar ini benar-benar gelap banget ya teman-teman, padahal di sini tuh lampunya udah dinyalain, untuk flashnya juga udah dinyalain, tapi tetap aja gelap. Mungkin benar-benar ya pencahayaan itu benar-benar dibutuhkan, dan insya Allah nanti kalau ada budgetnya mau sekalian beli buat pencahayaan di dapur teman-teman, karena pencahayaan di dapur juga kecil ya. Nah ini, dan untuk tingkat pencahayaannya juga udah saya tingkatkan ya teman-teman, tapi tetap aja masih gelap. Jadi untuk aktivitasnya itu kurang kelihatan gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh saya sambil ngobrol sama Pak suami, kata Pak suami nanyain apa gitu ya, dan Pak suami itu tuh nyari-nyari, dan saya bilang itu tuh ada di atas lemari gitu. Dan alhamdulillahnya udah ketemu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa beli lemari baru ya teman-teman, yang lebih kokoh, lebih bagus lagi gitu, jadi nggak gampang rusak seperti ini. Ini pun bukannya nggak bagus ya, tapi untuk bahan-bahannya itu nggak terlalu bagus menurut saya, karena kalau teak block seperti ini lumayan agak rapuh ya, kalau diterapin paku atau baut-baut itu tuh langsung ngangkat gitu lapisannya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan dikabul sama Allah, apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan dikabul sama Allah ya teman-teman dengan segera, karena untuk barang-barang seperti ini tuh dibutuhkan banget setiap harinya. Kalau lemari seperti ini mungkin kayak nggak butuh ya, tapi untuk satu kali beli itu benar-benar dibutuhkan banget, karena pakaian-pakaian nggak mungkin kan disimpan di dalam karung gitu ya, di dalam kardus, nggak mungkin banget lah ya. Jadi yang pastinya lemari seperti ini benar-benar dibutuhkan biar pakaian kita tersusun rapi, rumah juga kelihatan rapi gitu ya, karena sesuatu yang dibutuhkan itu wajib banget dibeli, karena biar apa, biar enak aja ya teman-teman kalau sesuatu yang dibutuhkan itu tuh terpenuhi. Nah teman-teman, di sini tuh Pak suami lagi masangin bautnya ya teman-teman, karena Pak suami itu tuh lumayan susah karena tempatnya yang terlalu sempit ya teman-teman, jadi agak susah untuk muter-muternya gitu. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.